Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari KKSB Papua membunuh 7 orang lalu minta solusi damai. KKSB Papua telah menembak 7 orang pegawai Telkom dalam memperbaiki telekomunikasi di sekitar hutan. Pada saat itu KKSB masuk ke tendanya, semua dihabisi, dan ada 1 orang bernama Nelson berhasil melarikan diri ke hutan sehingga mati 6 orang dan 1 orang saja yang hidup. Setelah kematian 6 orang pegawai Telkom, lalu pasukan militer dan polisi memburu sampai ke tengah hutan, mencarinya, dan melihat gencarnya militer bersama polisi mengejar KKSB sampai ke tengah hutan. Lalu KKSB timbul rasa ketakutan, lalu minta kepada Presiden Joko Widodo melakukan solusi damai. Sikap pemerintah tidak ada solusi damai, bukan negara lain yang dilawan, karena warga negaranya sendiri. Jalan keluarnya sebagai solusi hanya satu, kembali bersama dengan negara Indonesia, sesama warga negara Indonesia, dan hanya mereka diharapkan turun dari gunung bersatu dengan negara Indonesia ini, sesama warga negara Indonesia yang sama kedudukannya di hadapan hukum, sesama warga negara Indonesia. Kalau KKSB tidak mau bergabung dengan negara Indonesia, sangat kecil kemungkinan meraih kemerdekaan, dan setiap saat militer dapat menyerang secara tiba-tiba. Sampai kapan KKSB berjuang yang tinggal di hutan, baik dari segi ekonomi dan pengetahuan, ketinggalan jauh dengan masyarakat Papua yang sudah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok KKSB berpikir lebih jernih untuk bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada tetap hidup di hutan. Militer bukan tidak bisa menghabisi kelompok KKSB dengan cepat, hanya saja KKSB ini merupakan warga negara Indonesia yang nakal. Pemerintah tidak mau melakukan serangan besar-besaran, hanya menunggu kesadaran kelompok KKSB bergabung dengan negara Indonesia. Harapan saya, kelompok KKSB segera bergabung dengan negara Indonesia, jangan sampai kena luka tembak dulu, lalu ditahan, baru kembali ke pangkuan negara Indonesia. Jadi saya lihat ada KKSB ini melakukan pembunuhan 7 orang pegawai telekomunikasi. Dan setelah dibunuh, kemudian militer dan polisi memburu daripada kelompok KKSB itu sampai ke tengah hutan. Akhirnya mereka merasa ketakutan. Setelah mereka merasa ketakutan, minta kepada Jokowi solusi untuk damai, katanya. Jadi kalau dalam menghadapi KKSB ini tidak ada istilah solusi damai. Yang ada hanya datang bergabung dengan negara Indonesia ini, bersatu dengan negara Indonesia ini sebagai warga negara Indonesia. Selain itu tidak ada. Kalaupun nanti dia tidak mau bergabung negara Indonesia, kapan dia bisa meraih kemerdekaan? Sangat kecil kemungkinannya. Karena militer nanti setiap saat bisa menyerang KKSB tersebut. Jadi KKSB ini bukan tidak bisa dihabisi polisi dan militer secara cepat dan diserang dengan pasukan yang banyak. Bisa saja dilakukan. Hanya saja KKSB ini kan warga negara Indonesia sendiri dan tidak enak, hanya minta kesadarannya agar kembali kepada pangkuan negara Republik Indonesia dan bersatu dengan masyarakat lainnya yang kedudukannya sama di depan hukum, sehingga tidak ada permasalahan lainnya. Itu yang diharapkan negara Indonesia. Kalau solusi damai itu berarti yang dilawan itu adalah orang asing, negara asing. Kalau negara asing ya
bisa ada solusi damai. Tetapi kalau ini masalah pemberontakan saja ini, KKSB ini ingin merdeka sendiri secara sepihak. Kalau memang demikian nanti dia ingin merdeka, sampai kapan dia bisa ingin merdeka? Pasukannya saja kecil dan lain sebagainya. Dan saya pikir harapan saya supaya dia, makanya militer tidak mau menyerang secara besar-besaran kepada KKSB ini, karena dia adalah warga negara Indonesia dan dihimbau kesadarannya untuk kembali ke pangkuan negara Indonesia, bersatu dengan negara Indonesia, mempertahankan Republik Indonesia ini. Itu saja harapan pemerintah. Lainnya itu tidak ada. Karena kalau nanti KKSB-nya sebenarnya bisa diserang militer dan polisi sampai ke ujung hutan, dimanapun bisa dilakukan. Tetapi itu tidak dilakukan. Karena kalau mereka juga mati, disayangkan juga. Karena mereka adalah sebagai warga negara Indonesia, bangsa Indonesia juga. Tetapi bukan tidak bisa diserang habis-habisan dia. Tetapi karena dia mengingat dia adalah warga negara masyarakat Indonesia, maka dihimbau agar dengan kesadaran sendiri mereka turun dari gunung, bergabung dengan masyarakat Indonesia lainnya, dan yang kedudukannya sama di depan hukum. Jadi harapan saya, kelompok KKSB segera bergabung dengan negara Indonesia, jangan luka sampai kena luka tembak dulu, lalu ditahan, baru kembali ke pangkuan negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.